Sergei Pavlovich, petarung kelahiran asal Rusia yang kini berusia 31 tahun ini sudah menjalani 8 pertandingan di UFC dengan catatan 6 kali kemenangan dan 2 kekalahan. Ia memiliki dasar bela diri gulat Rusia dan juga pernah menjalani wajib militer di Rusia. Meski ia besar dengan olahraga gulat namun ia juga memiliki pukulan yang sangat mematikan. Terlihat dari 6 kemenangan yang ia tuntaskan dengan kemenangan knockout dengan pukulannya. Salah satu kekuatan terbesar Pavlovich adalah kekuatannya. Dia memiliki pukulan yang kuat dan kemampuan untuk mengangkat dan melempar lawannya. Pavlovich menggunakan kekuatannya untuk menekan lawannya dan memaksa mereka untuk menyerah menghadapi kekuatannya. Ia masuk ke UFC pada tahun 2018, sebelumnya ia berlaga di promotor asal Rusia yang bernama Fight Night Global. Di sana ia tidak pernah kalah selama 12 pertandingan dan berhasil menyabet sabuk juara kelas berat. Meski menyandang status juara, pertandingan debutnya di UFC tidak berjalan mulus. Ia harus menelan kekalahan pertamanya oleh petarung senior UFC asal Belanda, Alistair Overeem. Namun dengan mental juaranya, ia tetap bisa bangkit kembali dengan kemenangan streak sebanyak 6 kali. Yang hebatnya lagi kemenangan tersebut ia raih semua dengan 1 ronde saja. Dengan gaya bertarung yang agresif, pertandingannya pun banyak dinanti-nantikan oleh para penggemar MMA. Itu terbukti ia sudah 4 kali mendapat penghargaan sebagai pertandingan terbaik. Namun ketika sudah selangkah lagi untuk mendapat pertandingan perebutan gelar, sayang sekali kemenangan streaknya harus terhenti oleh petarung yang bernama Tom Aspinall. Untuk itu ia harus merebutkan tiket kembali untuk mendapatkan pertandingan perebutan sabuk juara kelas berat lagi. Ada kemungkinan ia akan berhadapan dengan Cyril Gane atau Jailton Almeida pada tahun ini. Dengan pengalaman dan mental jawaranya, Pavlovich adalah salah satu petarung paling menjanjikan di kelas berat UFC dan dia diperkirakan akan menjadi salah satu pesaing teratas di masa depan. Jailton Almeida, petarung asal Brasil yang kini berusia 32 tahun, menandai awal karir MMA-nya di tanah kelahirannya dengan 13 kemenangan dan 2 kekalahan. Prestasi puncaknya datang pada tahun 2021 ketika ia meraih gelar juara kelas berat ringan. Dikenal dengan julukan Malhadinho, yang berarti martil kecil, Almeida memperoleh reputasi impresif melalui keahlian teknik kuncian, dengan 8 dari 13 kemenangannya di Brasil dicapai melalui teknik kuncian. Saat ini, dia memegang sabuk hitam BJJ yang menandakan kemahirannya dalam seni bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Pintu gerbang UFC terbuka untuk Almeida pada tahun 2021 melalui program pencarian bakat Dana White Contender Series. Ia menunjukkan kehebatannya dengan meraih juara turnamen, mengalahkan petarung asal Rusia, Nasruddin Nasrudinov, dengan teknik kuncian leher. Dengan keahlian sabuk hitam BJJ-nya, Almeida memenangkan 4 dari 6 pertandingan di UFC melalui teknik kuncian. Prestasinya melibatkan pencapaian rekor kontrol di area bawah, mencatatkan persentase waktu kontrol grappling tertinggi dalam sejarah UFC sebesar 89% ketika berhadapan dengan Derrick Lewis. Meskipun belum terkalahkan dalam 6 pertandingan UFC-nya, keraguan tetap mengelilingi Almeida karena belum pernah menghadapi lawan di ranking 10 besar di kelas berat. Kritik juga ditujukan pada pertandingannya yang dianggap membosankan karena fokus utamanya pada teknik kuncian, dengan minimnya serangan pukulan. Namun, dalam pertarungan melawan Shamil Abdurakhimov, Almeida membuktikan kemampuan strikingnya dengan menumbangkan petarung asal Rusia tersebut, meraih penghargaan pertandingan terbaik. Untuk mencapai pertandingan perebutan gelar juara, Almeida harus membuktikan kemampuannya dengan menghadapi petarung berperingkat tinggi di kelas berat. Di usia 32 tahun, strategi taktis dan pemilihan lawan akan menjadi kunci bagi Almeida untuk meraih kesuksesan lebih lanjut dalam karirnya. Cyril Gane, petarung unggul dari Prancis, memulai perjalanannya dalam dunia pertarungan sebagai atlet Muay Thai yang luar biasa. Sebelum terjun ke dunia MMA, rekor tak terkalahkannya di Muay Thai mencapai 13 kemenangan dari 13 pertandingan. Prestasinya tak berhenti di situ, karena Gane juga berhasil meraih gelar juara kelas berat dalam bela diri Muay Thai. Pada tahun 2018, Gane melanjutkan karirnya di olahraga MMA di Prancis yang bernama TKO. Dengan bekal pengalaman luar biasa dari Muay Thai, ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan memenangkan gelar juara kelas berat di Prancis. Debutnya di UFC pada tahun 2019 membawa kehadiran Gane ke panggung dunia. Salah satu kekuatan terbesarnya adalah teknik Muay Thai yang memukau. Gane mampu menyatukan pukulan dan tendangannya dengan sangat apik. Ia kerap menggunakan jab dan pukulan strike untuk membongkar pertahanan lawan sebelum melancarkan serangan dengan tendangan yang penuh kekuatan. Selain itu, Gane juga mampu menggunakan kuncian untuk mengakhiri pertandingan, dan di UFC, ia telah mencatatkan 2 kemenangan dengan teknik kuncian.
Dengan gaya bertarungnya yang mengesankan, Jen berhasil meraih 7 kemenangan beruntun, membuka pintu kesempatan pertandingan perebutan gelar juara melawan Francis Ngannou. Namun pada akhirnya ia harus mengakui keunggulan petarung asal Kamerun itu, ini merupakan kekalahan pertamanya sebagai seorang petarung. Meski mengalami kekalahan, Jen berhasil bangkit di pertandingan berikutnya melawan Tai Tuivasa. Setelah itu ia mendapatkan kesempatannya lagi untuk perebutan gelar juara yang saat itu sudah berpindah ke tangan Jon Jones. Namun keahlian Muay Thai Jen tidak sanggup menghadapi teknik gulat dari petarung senior tersebut. Alhasil ia harus menyerah dengan kuncian di leher. Meski sudah 2 kali gagal meraih gelar kelas berat, dengan segudang pengalamannya dan mentalitas jawaranya, Jen tetap menjadi salah satu petarung paling menjanjikan di kelas berat UFC, dan dia masih akan tetap menjadi pesaing utama di masa depan. Tom Aspinall merupakan petarung asal Inggris. Aspinall memulai karir MMA profesionalnya pada tahun 2014 di sebuah promotor MMA di Inggris. Di sana ia mencatat 7 kemenangan dan 2 kali kekalahan. Ia memiliki teknik bela diri Brazilian Jiu-Jitsu dan boxing. Di Inggris ia terkenal akan teknik kuncian dan pukulan tinjunya. Ia memenangkan 5 pertandingan dengan knockout dengan pukulan yang keras dan 2 kali menang dengan kuncian. Aspinall baru bergabung dengan UFC pada tahun 2020, bisa dibilang ia adalah petarung paling muda di urutan 5 besar di divisi kelas berat. Saat ini ia baru berusia 30 tahun. Debutnya di UFC berjalan dengan mulus, ia dapat mengalahkan lawan-lawannya dengan cepat. Dengan kemampuan tinju dan BJJ-nya ia dapat kemenangan streak sebanyak 5 kali. Aspinall adalah salah satu petarung paling menjanjikan di kelas berat UFC, dan dia diperkirakan akan menggantikan posisi Jon Jones. Namun sayang sekali pada pertandingannya melawan Curtis Blaydes, ia tiba-tiba mengalami cedera pada bagian lututnya. Tentu hal tersebut sangat krusial untuk berada di divisi yang sangat kompetitif ini. Ia pun sampai harus menepi selama 1 tahun lamanya saat itu. Namun akhirnya ia dapat menjawab segala keraguan para penggemar MMA. Pada tahun 2023 silam, ia mampu memenangi 2 pertandingan melawan Marcin Tybura dan Sergei Pavlovich. Tidak tanggung-tanggung, ia menangi pertandingan tersebut hanya waktu 1 menit saja dengan pukulan dan sikutan yang mematikan. Dengan itu, ia akan mendapatkan kesempatan untuk pertandingan perebutan gelar juara melawan Jon Jones yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun ini. Ini akan menjadi pertandingan puncak dalam karirnya, karena ia belum pernah merasakan meraih gelar juara di olahraga ini. Mengingat lawannya adalah seorang legenda UFC, tentu ini akan menjadi tantangan yang berat baginya. Namun dengan track record yang fantastis dan mengingat lawannya saat ini Jon Jones sudah berusia 36 tahun, banyak para penggemar dan pengamat MMA memprediksi Tom Aspinall dapat mengalahkan Jon Jones pada pertandingan nanti. Bagaimana menurut kalian? Jon Jones, bagi para penggemar MMA lama, pasti sudah tidak asing dengan nama ini. Ia adalah salah satu petarung yang masuk jajaran The Greatest of All Time. Ia memulai karir dengan mengikuti olahraga gulat pada saat remaja. Hingga akhirnya ia beralih ke MMA dan masuk ke UFC pada tahun 2008. Berarti ia sudah berkarir kurang lebih selama 16 tahun di UFC. Ia adalah petarung paling senior di divisi kelas berat ini. Jon Jones merupakan petarung yang memiliki paket lengkap. Ia dapat menggunakan kombinasi pukulan, tendangan, bantingan hingga kuncian untuk mengalahkan lawannya. Ia juga terkenal dengan serangan andalannya, yakni pukulan sikut memutar. Sudah banyak lawan yang tumbang dengan jurus andalannya ini. Nama-nama petarung elit sudah ia kalahkan semua, seperti Lyoto Machida, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Daniel Cormier dan Glover Teixeira. Saat ini ia sudah memenangkan 27 pertandingan dengan 1 kali kekalahan. Namun kekalahan tersebut ia dapat karena ia melakukan kesalahan dalam cara memukul lawannya. Jadi ia kalah bukan karena ia dibuat tumbang oleh lawannya, tetapi karena diskualifikasi karena pelanggaran. Jadi bisa dibilang belum ada yang bisa mengalahkannya hingga saat ini. Bahkan sebelum meraih gelar kelas berat, ia sudah pernah meraih 1 divisi di bawahnya, yakni kelas berat ringan pada tahun 2011 ketika mengalahkan Mauricio Rua. Dan dia mempertahankan gelar tersebut selama 9 tahun lamanya sebelum akhirnya pindah ke divisi kelas berat. Jones adalah salah satu petarung paling dominan dalam sejarah UFC. Salah satu kekuatan terbesar Jones adalah kemampuannya untuk menyesuaikan gaya bertarungnya untuk menghadapi lawan yang berbeda. Dia bisa bertarung di jarak dekat atau jarak jauh, dan dia bisa menggunakan pukulan, tendangan, atau kuncian untuk mengalahkan lawannya. Jones juga memiliki kemampuan untuk bertahan dari pukulan dan tendangan, yang membuatnya sulit untuk dihentikan.
Secara keseluruhan, Jon Jones adalah petarung yang lengkap dengan kemampuan yang luar biasa dan dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu petarung terbaik sepanjang masa. Tahun ini ia mendapat tantangan dari Tom Aspinall. Banyak yang memprediksi ini akan menjadi pertandingan terakhir Jon Jones, mengingat usianya yang saat ini sudah menginjak 36 tahun. Apakah Jon Jones dapat mempertahankan sabuk juaranya dan pensiun dengan damai? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.